Baiklah, kita mulai. Perkenalkan, saya Agung Bayu Saputro, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Giritontro, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan coaching pra-observasi yang akan kami laksanakan dalam beberapa menit ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Okto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agung. Ya, terima kasih Bapak Okto sudah meluangkan waktu untuk kita melaksanakan kegiatan coaching pra supervisi ya Pak. Kita akan melaksanakan supervisi yang mana nanti kegiatan mungkin yang akan kita laksanakan di kegiatan kedepannya nanti akan melaksanakan supervisi yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pra observasi, observasi dan pasca observasi. Nah, nanti pelaksanaan pada hari ini kita akan melaksanakan pra observasi dalam kegiatan supervisi ini. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang kegiatan yang nanti akan Bapak laksanakan, pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas bersama siswa nanti. Baiklah, kita mulai pertanyaan yang pertama. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas nanti, Pak? Oke, terima kasih Pak Agung atas waktunya. Yang pertama adalah karena ini merupakan pertemuan pertama kami di kelas 7. Jadi nanti ada satu materi yang ingin kami sampaikan, itu adalah dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membangun kosakata siswa. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu mengucapkan kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat mengingat kosakata dalam bahasa Inggris. Yang keempat nanti adalah peserta didik dapat memahami arti, menulis dan mengeja kosakata dengan tepat. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nanti, peserta didik dapat mengucapkan kosakata dengan dalam bahasa Inggris, kemudian mengingat kosakata dalam bahasa Inggris, serta memahami arti kosakata dan menuliskan serta mengeja dengan tepat, ya Pak? Iya, betul. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana area pengembangan kompetensi yang akan Bapak capai nanti? Ya, dalam bahasa Inggris sendiri ada 4 area pengembangan kompetensi, yaitu speaking skill, writing skill, listening skill, dan juga reading skill. Di materi nanti saya akan mengembangkan di area yang pertama adalah pengetahuan dulu, di mana peserta didik mampu memahami kosakata dalam bahasa Inggris, dan kemudian di area keterampilannya nanti peserta didik dapat mengucapkan dan menulis kosakata dengan tepat. Oh iya Pak. Jadi untuk area pengembangan kompetensi Bapak nanti akan 2 area kompetensi ya Pak? Ya. Jadi pengetahuan, yaitu mampu memahami kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua keterampilan, mampu mengucapkan dan menulis kosakata dengan tepat. Betul. Iya. Kemudian untuk yang ketiga Bapak, strategi pembelajaran. Bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya akan Bapak laksanakan di kelas? Baik strateginya, kemudian metodenya, ataupun model pembelajaran yang nantinya akan Bapak terapkan di kelas. Bagaimana? Untuk strategi pembelajaran sendiri, kami akan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu nanti terintegrasi pada KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Kemudian berikutnya metode pembelajaran yang ingin saya gunakan adalah banyak melibatkan siswa. Jadi nanti mungkin akan menggunakan praktik diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah dengan menggunakan discovery learning. Jadi untuk strategi pembelajaran Bapak akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE ya Pak. Selanjutnya untuk praktek nanti metode yang akan Bapak gunakan yaitu praktek diskusi kelompok, dan model pembelajaran yang akan Bapak gunakan yaitu discovery learning ya Pak. Selanjutnya untuk bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti akan Bapak gunakan dalam mengajar di kelas? Karena di sekolah kami itu masih minim dengan persediaan alat, mungkin nanti tetap kami akan memaksimalkan dengan penggunaan PowerPoint. Jadi menunjukkan dengan slide-slide PowerPoint seperti itu, dan juga
menyajikan dengan LKPD yang bisa dikerjakan oleh peserta didik. Jadi nanti akan memaksimalkan penggunaan media pembelajaran dengan PowerPoint ya Pak, Ya. slide PowerPoint di kelas, kemudian LKPD juga. Oke, untuk selanjutnya kira-kira kapan nanti akan dilaksanakan Pak, pembelajaran yang Bapak rencanakan ini? Insya Allah nanti akan kami laksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Nanti siswa yang terlibat adalah dari siswa kelas 7D dan pembelajarannya adalah jam pembelajaran ke-6. Oh iya, jadi nanti akan dilaksanakan atau direncanakan pelaksanaannya pada hari Senin di kelas 7D ya Pak. Oke. Jadi mohon nanti saya juga akan melaksanakan kegiatan observasi. Jadi saya di kelas Bapak nanti di hari Senin saya akan mengobservasi atau mengamati pelaksanaan pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas. Masuk kelas ya Pak, nanti akan saya rekam juga sebagai dokumentasi kegiatan. Dan juga nanti mungkin selanjutnya akan ada tahapan pasca observasi ya Pak. Demikian Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan pada kesempatan ini. Kita bisa mengobrolkan tentang apa yang akan Bapak laksanakan nanti. Saya harapkan dapat berjalan dengan lancar, tidak terkendala apapun apa yang sudah Bapak rencanakan dalam pembelajaran hari Senin nanti dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat, hal positif, kemudian juga memberikan makna dalam pembelajaran di kelas. Saya kira itu dari ini Bapak, terima kasih. Sajukan siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan praobservasi yang sudah kami laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Rizky tidak masuk hari ini. Oke, pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran, kita doakan dulu Rizky supaya cepat sehat dan nanti bisa bergabung lagi dengan kita ya. Berdoa mulai. Cukup? Ya, anak-anak, kenapa ini penting dilakukan agar teman kita, kita dan teman kita itu hubungannya semakin akrab, semakin akrab dan semakin erat. Karena apa? Kalau teman kita sakit, seolah-olah kita juga ikut merasakan sakitnya. Jadi harapannya nanti teman kita yang sakit itu segera bisa bergabung lagi untuk pembelajaran seperti biasa di sekolah kita. Senang nggak kalau temannya itu semuanya datang? Kalau ada orang sakit, masa kita mau bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Ya, nggak seperti itu ya. Ya, semuanya berhubung ini Pak Okto adalah masuk di kelas yang pertama di kelas 7. Sudah kenal belum dengan Pak Okto? Kemarin-kemarin di mana? MPLS. Nah, untuk mempererat hubungan kita ya antaranya guru dengan siswanya, saya perkenalan dulu. Jadi Pak Okto di sini nanti akan mengajar kalian apa mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Di kelas 7C, D dan E nanti Pak Okto akan mengajar di bahasa Inggris. Namun nanti di kelas 8 Pak Okto juga ada pembelajaran lain yaitu informatika. Nah, ini saya berikan dulu nih untuk yang pertama adalah Welcome to English Test SMN 2 Grade Control Grade 7. Nah, Grade 7 itu berarti kelas 7. Oke, kita kelas 7. Tahapan today's activities ya, today's activities. Kegiatan kita pada hari ini nanti akan meliputi yang pertama adalah perkenalan atau introduction, kemudian yang kedua adalah kita akan memiliki kesepakatan kelas bahasa Inggris, kemudian yang ketiga tujuan pembelajaran, nanti yang terakhir ada kita
kegiatan pembelajaran yang kaitannya dengan pembelajaran kita di bab yang pertama. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Pak Okto yakin belum siap. Bukunya mana? Bukunya belum disiapkan ya. Nah, silakan disiapkan dulu bukunya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai dengan yel-yel kita. Yel-yel kelas belum? Belum. Nah, kita dengan yel-yel yang biasanya Pak Okto sampaikan kemarin di MTS, masih ingat ya? Selamat pagi. Siap. Pagi. Nah, semangat. Selamat pagi. Siap. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Kegiatan ini saya harapkan nanti anak-anak juga terus bersemangat, jadi dijaga semangatnya dari awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran. Pertama, kita lihat dulu di slide di depan. Aku sudah menyiapkan beberapa slide. Yang pertama adalah introduction. Introduction itu apa tadi? Hello guys, good morning. My name is Basuki Okto. You can call me Mr. Okto. I am 30 years old. I live in Baturno. Here, I teach English in class 7, C, D, and E. I also teach informatics in class 8, A to F. You can text me on 082201631112. Nice to meet you. Nah, ini kira-kira bagaimana kalau Pak Okto menyampaikan pembelajarannya dalam bahasa Inggris? Senang atau enggak? Senang apa senang? Nah, apakah kalian sudah pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya? Have you ever learned English before? Have you ever learned English before? Sudah pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya? Belum. Ada mungkin yang di SD Mbak Adinda, ya kan? Nah, Adinda itu saya tahu dari Jakarta ya. Nah, dari sekolahnya di Jakarta. Mungkin di sana ada bahasa Inggris? Ada nggak? Ada bahasa Inggris. Maksudnya di jam pembelajaran biasa ya? Ya, nanti saya yakin dia nanti akan membantu kalian untuk beradaptasi dengan bahasa Inggris. Oke? Ya, itu perkenalannya dari Pak Okto ya. Kalau biasanya kalau Pak Okto masuk itu pasti menyapanya hello class gitu. Ya, kalau biasanya Pak Okto bilang hello. Hello. Hai. Hello. Nah, nanti jawabnya seperti itu ya. Oke, kalau Pak Okto menyapa, kalau Pak Okto masuknya di pagi hari, kalau sapaan pagi hari itu dari jam pagi sampai jam 12 siang itu kita masih menggunakan istilah good morning. Ya. Ada yang sudah tahu artinya good morning? Apa? Selamat pagi. Nah, katanya belum pernah belajar bahasa Inggris. Nah, ini udah pintar-pintar semua ini ya. My name is Basuki Okto. Nama saya adalah Basuki Okto. You can call me. Ya, you can call me Mr. Okto. Kalian bisa memanggil saya di kelas itu dengan sebutan Pak Okto atau Mr. Okto. Ya, Mr. Jangan Mister, jangan gitu ya. Mister namanya siapa ya? Mr. Okto gitu. Ya, I am 30 years old. Ya, in this year I will be 34. Ya, jadi di tahun ini nanti saya akan 34. Ya, kalau kemarin saya masih 33. Ya, berapa itu? 33. Kalau 34 berarti tahun ini saya akan berapa? 34. Oke. Kemudian I live in Baturno. Saya tinggal di Baturno. Ada yang sudah pernah ke Baturno? Sudah. Ada saudara di sana? Hah?
Tidak ada, main aja. Belanja pasti ke pasar Bung Karno pasti. Iya, here I teach English. Ya, di sini saya mengajar bahasa Inggris di kelas 7C, D, dan E. Ya, I also teach informatics. Jadi saya juga mengajar informatika di kelas berapa ini? 8A sampai 8F. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. You can text me on. Nah, ini adalah apa nih? Nomor telepon saya atau nomor WhatsApp saya. Jadi kalau kalian merasa ada yang butuh ditanyakan dengan Pak Okto, kalian butuh perkenalan lebih jauh dengan Pak Okto, nanti bisa nih menghubungi saya di nomor ini. Apalagi nanti kalau kalian ada, saya berikan apa namanya? Saya berikan penugasan ya. Saya berikan penugasan di rumah. Kemudian kalian kurang paham, nanti bisa menghubungi saya di sini. Ujungnya saya bilang nice to meet you. Nice to meet you dong. Nah, nice to meet you. Gitu. Apa biasanya kesan apa kalau kalian bertemu dengan orang yang baru itu apa? Hah? Senang berjumpa dengan kalian. Dan saya senang loh berjumpa dengan kalian. Maksud saya susah berjumpa dengan kalian. Nah, kalau saya susah berjumpa dengan kalian, nanti kalian nggak respect sama pembelajaran saya. Nah, ini sekilas tentang introduction atau perkenalan dari Pak Okto. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Hah? You can raise your hand. Kamu bisa tunjuk tangan kalau mau menyampaikan pertanyaan. Ayo. No, not yet ya. Not yet itu apa? Belum Pak. Ini masih di awal, masa udah langsung tanya. Nanti saya dikira kepo. Gitu. Ya. Sekarang kalau saya sudah perkenalan, saya kan tahu ada istilah dari bahasa Indonesia itu apa? Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya butuh mengenal satu sama lain. Saya butuh berkenalan dengan adik-adik semuanya, siswa kelas 7D. Nah, sekarang coba giliran kalian berkenalan dengan menggunakan bahasa Inggris. Astagfirullahaladzim. Pasti itu yang ada di pikiran kalian. Astagfirullahaladzim. Saya itu belum belajar bahasa Inggris loh Pak dari SD. Saya coba kenalannya dalam bahasa Inggris. Nah, ya. Sudah berusaha tuh yang belakang sudah bermain gitu. Ya, sekarang coba silakan kalian perkenalan satu persatu urut dari sebelah sana dengan keras dan lantang, biar nanti semua temannya juga bisa kenal dengan kamu. Namanya siapa, ya? Jadi buat perkenalan nanti namanya siapa? Perhatikan dulu. Ya, namanya siapa? Terus rumah asal SD-nya mana, rumahnya mana? Atau panggilannya aja, ya. Namanya siapa, panggilannya siapa, dari SD mana, gitu aja ya. Tiga aja itu. Jadi, harus pakai contoh. Ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Basuki Putranto. Kalian bisa memanggil saya Okto. Saya dari SD Negeri 3 Sobedek, Parangtriso. Kalau saya juga dari sana. Loh, kok bisa dibantu Pak? Ya, karena ikut dengan gak usah pakai bahasa Inggris dulu. Tapi kan katanya belum ketemu sama bahasa Inggris di SD. Iya lah. Nanti saya mumet, nanti saya malah beli paracetamol. Ya, perkenalan dulu dengan menggunakan bahasanya ya, tapi yang keras dan suaranya biar saya dengar, terus saya nanti mudah menghafalkan nama kalian. Gitu ya. Yuk, bisa berdiri. SDN 2 Garuda 9. Ya, lanjut berikutnya. SD 3 Suci, panggilannya Putri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Andi Panitra dari SDN 12 Rejo. Panggilannya Pandi. Oke, silakan kembali. Lanjut. Dari SD Negeri 2 Rejo. Ya, biar lebih percaya lagi.
Berikan tepuk yang paling meriah. Jadi seperti itu ya, ketika kalian berusaha belajar bagi siswa baru ya, siswa baru di sini, cobalah belajar untuk mengungkapkan nama dan identitas kalian itu secara percaya diri, karena di sekolah itu adalah sarana untuk belajar dan berlatih, Jadi di sini nanti karakter kalian akan terbentuk. Kalian akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, kemudian sesama teman juga akan memiliki rasa saling menghargai, menghormati nama-nama mereka. Jangan sampai Pak Okto nanti dengar, halo, bisa mendengar Pak Okto dulu? Ya, jangan sampai nanti Pak Okto mendengar kalian menyebut nama-nama panggilan teman kalian dengan nama-nama orang tua. Boleh atau tidak? Karena orang tua itu melahirkan kalian itu memberikan nama, ya toh? Memberikan nama itu kalau dalam bahasa Jawa namanya Asmo Kinaryo Joko. Apa itu? Nama itu berisi dengan doa. Nah, seperti itu. Jadi setiap nama yang diberikan kepada kalian itu ada doanya, ada harapannya. Tentu itu adalah harapan-harapan yang baik dari orang tua kalian. Jangan sampai nanti kalian menyebut nama temannya, itu dengan nama orang tuanya. Apalagi kalau dengar orang tuanya itu punya nama julukan, ya jangan sampai disebut. Apalagi nama julukannya Gendol. Boleh atau tidak? Jadi seperti itu tidak boleh. Ini harus dibiasakan di sekolah kita, biasakan di sekolah kita. Itu perkenalan dari saya dan juga dari kalian. Nanti sambil berjalan ya waktu, saya harapkan nanti saya juga semakin bisa menghafalkan nama-nama kalian, karakter kalian seperti apa, dan kebutuhan ataupun kemauan kalian itu seperti apa. Nanti bisa saya bisa saya berikan yang terbaik untuk bisa memfasilitasi anak-anak semuanya. Jadi seperti itu. Dan kenal kita bisa tahu karakter masing-masing. Nah, setelah setelah perkenalan kita masuk ke bagian yang kedua, kita ada yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan antara kalian dengan saya di kelas bahasa Inggris. Kalau kemarin mungkin kalian dengan Bapak Ibu Wali membuat kesepakatan kelas secara umum, Nah, sekarang kita coba buat kesepakatan kelas secara personal antar mapel, di mata pelajaran bahasa Inggris. Apa kira-kira yang harus kalian sepakati dengan saya? Yang pertama adalah pay attention to the teacher. Perhatikan guru. Pay attention to the teacher. Ya, jadi kalian harus memperhatikan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Sepakat atau tidak? Kesepakatan kelas yang sudah dibuat, baik itu dengan guru mapel, dengan wali kelas, itu silahkan dipatuhi, ditaati, ya. Ini untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Sampai di peraturan yang terakhir atau kesepakatan kelas yang terakhir, sepakat atau tidak nih? Sepakat. Terima kasih. Kalau mungkin ada usulan dari anak-anak semuanya, mungkin perlu ditambah. Apa kira-kira? Belum, nanti bisa disampaikan ya. Sambil belajar kita nanti bisa menyampaikan. Nah, sekarang coba menjawab beberapa pertanyaan. Answer the question. Jawablah pertanyaan. Have you ever studied English? Apakah kalian pernah belajar bahasa Inggris? Jawab. Kalau sudah, jawab sudah. Kalau belum, jawab belum. Belum. Kalau sudah, yes I have. Kalau sudah. Nah, kalau belum apa? Not yet. Apa? Not yet. Nah, sekarang saya ulangi lagi pertanyaan saya. Have you ever studied English? Ya, ada yang yes I have, ada yang sudah, tapi ada juga yang belum. Nah, yang pertanyaan yang kedua, are you interested to learn English?
Apakah kamu interested? Interested. Tertarik. Apakah kamu tertarik learn English, belajar bahasa Inggris? Tertarik gak nih belajar bahasa Inggris sama Pak Okto? Nah, kalau tertarik ya ini kita nanti harus mengikuti tadi kesepakatan kelas yang ada biar nanti suasana kelasnya semakin bagus, biar nanti kalian juga mudah untuk mengikuti pembelajaran yang Pak Okto sampaikan. Jadi ini sebelum sebagai pengantar kita di awal pembelajaran kita, jadi saya harapkan kalian nanti bisa mengambil tiga-tiganya ini atau menggunakan tiga-tiganya ini sebagai kiat-kiat untuk menguasai bahasa Inggris dengan baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke. Ya, kita ternyata sudah mau menuju untuk apa namanya? Pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran kita pada bab yang pertama ini bisa kalian buka. You can open your book on page 2. Kamu bisa membuka buku pada halaman 2, chapter 1, bab 1 atau tema yang pertama. Di situ ada judulnya apa di situ? Students Vocabulary Building. Ya, Students Vocabulary Building. Apa itu? Membangun kosakata siswa. Jadi kita harus membangun kosakata kita, harus memperbanyak kosakata kita supaya kita dapat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan baik. Nanti kalau Pak Okto menyampaikan dengan bahasa Inggris, nanti kalian juga paham. Oh, instruksinya adalah seperti ini, perintahnya seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita di bab yang pertama ini adalah yang pertama, memorize vocabularies. Apa? Memorize vocabularies. Ini kemampuan yang ada di sini. Apa itu? Kemampuan apa? Mengingat kosakata. Harus kita belajar, semakin banyak kosakata nanti akan semakin banyak yang kita ingat. Akan terus nanti bertambah. Kita akan belajar mengingat kosakata. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita di bab yang pertama ini adalah yang kedua, say the words correctly. Say the words correctly. Ya, berbicara nih atau mengucapkan ya. Say itu kan ngomong. Mengucapkan kosakata dengan tepat. Kamu harus berusaha untuk mengucapkan kosakata dengan tepat. Oke. Yang ketiga adalah tujuannya understand the meaning. Memahami. Meaning, arti, memahami artinya. Kalau studi kosakata kita dapatkan banyak di kamus, dari buku, dari tempat-tempat yang lain itu berarti kamu harus understand the meaning. Understand the meaning, harus tahu apa itu artinya. Jadi harus bisa menggunakan kata tersebut sesuai atau pada tempatnya. Diucapkan, oke, berarti kalau diucapkan bisa nanti saya tunjuk satu persatu ya. What word have you ever heard in English? Sekarang saya berikan waktu 3 detik untuk berpikir, ya, untuk berpikir apa kata yang pernah kalian dengar atau kalian temukan di dalam bahasa Inggris, yang kata dalam bahasa Inggris yang pernah kalian temukan di sekitar kalian. Nah, saya yakin kalian adalah anak-anak yang hebat, jadi pasti tahu. Kalau tadi saya mulai dari ini, ya, sekarang saya mulai dari sebelah sini boleh. Don't look at your book, jangan melihat buku. Jangan melihat buku karena ini adalah share your experience. Pengalamanmu diri tanpa motor ini buku sing ini buku. Ayo, ya. Nah, silakan 3 detik dimulai dari sekarang. Ya, 1, 2, 3, 2, 1. Nah, sudah cukup? 3 detik? Ya? Jangan melihat buku, jangan melihat apapun. Saya
your experience, santai aja, oke? Ini nggak harus tepat. Tapi kalau nanti jawabannya benar tuh, bagus. Berarti kalian sudah punya banyak pengalaman di bahasa Inggris. Boleh apa? Monkey, wah ini langsung menunjukkan monkey. Big apa? Besar. Oke, give a applause for you all. Kalian sampaikan itu salah besar ya. Saya belum pernah belajar bahasa Inggris Pak. Nah ini tadi udah pernah belajar bahasa Inggris. Ya kan? Dan secara tidak sadar kalian itu memberikan pemahaman ke teman-teman kalian. Ya kan? Ada temennya yang tadi tahunya cuma red, blue, black, ya kan? Wah ditambahi apa? I love you. Ditambahi bird tadi ada itu big book ya. Itu ternyata kalian kosakatanya semakin hari harus semakin banyak. Nah, jadi kalau misalnya ini tadi kalian ucapkan dari pengucapannya, kalau tadi mendengar masih ada beberapa yang perlu dibenarkan pronunciation-nya, ya pengucapannya itu perlu dibenarkan. Tapi beberapa di antara kalian memang sudah cara penyampaiannya sudah benar. Nah, okay now, please for you all pay attention to this word. Ya, pay attention to this word. Tadi Pak Auto bilang di awal tadi sudah ada kata pay attention. Pay attention itu artinya apa? Perhatikan. Kalau Pak Auto bilang pay attention, itu berarti kalian harus duduk diam dan memperhatikan. So this word pada beberapa kata di bawah ini, ya. I will give you some example, beberapa contoh how to pronounce it well. Bagaimana cara mengucapkannya dengan tepat? You can repeat after me. Ya, you can repeat after me. Kalian bisa mengulangi setelah saya. Oke, now pay attention to this word. Biar sama kayak yang ini. Hello. Repeat after me. Ulangi setelah saya, ya. Pay attention to this word and repeat after me. Hello. Hello. Hi. Hi. Who. Nah, sekarang setelah ini, ya, setelah belajar di sini, anak-anak akan mencoba untuk menyajikan ataupun menulis beberapa kata. Oke, ini saya waktu akan tunjukkan kami di sederhana saja. Oke. Lembar kerja peserta didik sederhana saja. Kalian bisa menuliskan jawabannya di dalam buku, kemudian nanti saya pakai namanya untuk bisa dituliskan di depan. Oke? Are you ready? Siap? Siap? Yes, siap. Nah, sekarang pekerjaan yang pertama atau aktiviti pertama bisa kita. Nah, ini ada aktiviti yang pertama. Mention these pictures. Mention these pictures. There are 8 pictures, ya. It is one thing around us, ya. Di sini ada 8 gambar berkisah tentang sesuatu hal yang ada di sekitar kita. Oke, kamu tahu ini bendanya apa di bahasa Indonesia? But now you must to learn how to write down the name in English. Kamu harus belajar bagaimana menuliskannya dalam bahasa Inggris. Nah, nice, kamu tuh. The boy first, the boy. Next, the girl. Now repeat after me. Silakan kalian dengarkan apa yang saya ucapkan. Elephant. Repeat after me, please. Pay attention to me and repeat after me. Silakan perhatikan saya dan ulangi apa yang saya sampaikan. Elephant. Apple. Book.
Lauri. Yang sudah selesai bisa digunakan. Today by saying Alhamdulillah together. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Oke, dari tutup, silakan salah satu untuk dibimbing berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, bisa pulang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melaksanakan kegiatan maksimal observasi dari rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah kita laksanakan dari modul 2.3. Di sini dengan saya, Bapak Saputro, bersama dengan pembimbing pengajar praktek Bapak Nurul Imam Bukhari, kemudian juga dari rekan sejawat saya Bapak Basuki Oktober. Bagaimana kabarnya? Dan siap untuk kegiatan kita melakukan kegiatan observasi dari kegiatan supervisi akademik yang sudah dilaksanakan pada beberapa minggu kemarin. Baiklah Pak Okto, untuk hari ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dari apa yang sudah kita lakukan, ya, mereview ataupun mungkin bisa merefleksikan dari hasil kegiatan pembelajaran yang saya amati. Saya lihat kelas waktu melaksanakan kegiatan pembelajaran rangkaian supervisi kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Pak untuk ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran? Kegiatan pembelajaran kemarin menggunakan cara-cara sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilaksanakan anak-anak yang sudah melakukan Jadi menarik Pak Okto, sangat menarik. Jadi juga antusias untuk kegiatan pembelajaran hampir juga yang kemarin. Selanjutnya kira-kira apa yang sudah baik dari kegiatan yang mungkin pembelajaran yang Pak Okto terapkan kemarin, atau apa yang sudah menarik Pak? karena pembelajaran yang diterapkan di kelas kemarin termasuk belajar diferensiasi. Saya rasa anak juga sudah mewadai termasuk tentang konsepnya pembelajaran yang disediakan. Jadi anak-anak juga merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Jadi dari segi kompetensi sosial emosional juga terwadai juga ya. Kemudian dari budaya positif itu bagaimana untuk penerapan budaya positif di kelas sudah baik ya? Sudah baik. Karena kemarin anak-anak juga antusias dalam pembelajaran dalam budaya positif yang disampaikan ataupun bias positif itu juga bisa berjalan. Kemudian kira-kira kalau dari skala 0 sampai 10 ini Pak Okto ini berada pada tahap yang
0 sampai 10 kira-kira sudah mencapai skala yang berapa ya? Kalau secara pribadi mungkin saya masih di 7 mungkin ya, masih di 7 ya. Karena apa? Karena ini juga termasuk pembelajaran baru dan kami juga di sekolah itu menyesuaikan dengan pembelajaran yang ada. Jadi mungkin masih sekolah itu. Baik ya, semoga saja nanti bisa ditingkatkan lebih baik lagi ya. Kemudian kira-kira apa yang ingin Pak Okto tingkatkan dengan pembelajaran ini? Mungkin pembelajaran berikutnya, pembelajaran di kelas yang lain. Mungkin dengan penerapan model belajar yang lebih efektif lagi dengan anak. Jadi lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dan dari positif yang lain juga bisa dikembangkan di kelas. Mungkin untuk lebih lagi Untuk penyesuaian pembelajaran berdiferensiasi ini lebih ditingkatkan lebih baik lagi ya. Iya. Kemudian dari budaya positifnya juga mungkin dari aspek-aspek ini diperkuat lagi. Iya. Nah, selanjutnya ini kira-kira apa rencana ke depan pada dari Pak Okto ini terkait dengan pembelajaran di masa depannya Pak? yang positif saya tadi yang perlu jadi bagi saya selalu melaksanakan pengembangan diri. Sebenarnya pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain yang nanti bisa dipakai untuk diterapkan di kelas. Jadi Pak Okto ingin mengupgrade kompetensinya ya, meningkatkan kompetensinya supaya meningkat lagi. Selanjutnya ini kira-kira dengan pelaksanaan saat waktu pembelajaran kemarin nih, apa yang Pak Okto lakukan dalam pembelajaran waktu pelaksanaan di kelas kemarin yang menggunakan PSE, pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian juga berdiferensiasi juga. Saya lihat kemarin juga ada pembelajaran yang mengintegrasikan dengan budaya positif kemarin. Apa yang Pak Okto lebih perbaiki? Jadi kalau di pembelajaran berdiferensiasi, ini juga pembelajaran yang kita baru diterapkan di sekolah kami di kurikulum Merdeka ini, tentunya masih ada butuh pemahaman lebih kepada diri saya pribadi dan juga penyampaian kepada peserta didik pada umumnya. Dan untuk kegiatan yang berorientasi pada KSP itu lebih mengacu pada bagaimana membangun sosial emosional anak itu supaya benar-benar anak itu merasa nyaman di kelas mengikuti pembelajaran saya. Nah, kemudian di budaya positifnya dengan adanya kegiatan pembiasaan yang seperti kemarin, misalnya di budaya positif untuk pemberian kesepakatan kelas, itu saya rasa juga perlu dilakukan lagi supaya nanti pembelajaran kelas itu bisa dilaksanakan. Sudah cukup lengkap dan saya kira Pak Okto sudah cukup memahami ya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berjalan, kemudian kompetensi sosial emosional dari siswa ini bagaimana bisa Pak Okto mengarahkan sosial emosional anak ini bisa terwadai dengan baik ya, dari pembiasaan tentang budaya positif ini bisa dimiliki oleh siswa nantinya. Ya, Pak. Ini kira-kira yang terakhir ini Pak. Untuk komitmen di kelas dalam pembelajaran yang akan dilakukan, pembelajaran yang akan di kelas berikutnya, komitmen apa yang ingin Bapak mungkin Bapak ingin capai dari pembelajaran di kelas ini? Ya, tentunya dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi tadi, kemudian adanya penerapan budaya positif dan juga KS itu nanti, komitmen yang dijalan adalah anak-anak itu benar-benar terfasilitasi, kebutuhannya itu benar-benar terfasilitasi. Karena apa? Momen dari anak sendiri itu memang di kurikulum Merdeka itu kan kita memerdekakan peserta didik. Jadi anak-anak memang harus diajak untuk bagaimana merdeka dalam belajarnya, kemudian merdeka dalam berpikirnya seperti itu. Jadi dan saya rasa itu nanti perlu dibangun lagi supaya betul-betul anak-anak bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya, bukan hanya melulu semuanya itu diberikan oleh Bapak Ibu, tapi anak-anak juga bisa terbuka potensi diri.
Jadi Pak Okto ini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mungkin memberikan eh, wewenang kepada siswa untuk meningkatkan potensinya secara pribadi. Ya. Jadi terus sebagai fasilitator saja mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Saya kira itu beberapa pertanyaan yang dapat saya sampaikan kepada Pak Okto. Terima kasih atas jawabannya. Semoga nanti pembelajaran yang Pak Okto laksanakan ke depannya dapat berjalan dengan baik, juga dapat mewadahi siswa supaya lebih meningkat potensi dan dapat mengembangkan dengan ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya Pak Okto. Kita akan diskusi lagi di sini. Saya akan menanyakan tentang rencana pengembangan diri yang nanti. Jadi untuk rencana pengembangan diri sudah tuliskan teman. Rencana pengembangan diri saya melihat dari aktivitas pengembangan yang ingin Pak kembangkan ini adalah pembelajaran. Jadi dengan tujuan ini mengoptimalkan potensi peserta didik. Ini kira-kira lebih jelasnya bagaimana ini Pak? Pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi bukan kemampuan peserta didik dan kemampuan mereka. Ya. Dimana dengan kita memfasilitasi kebutuhan peserta didik ya, sesuai dengan apa yang dimiliki oleh peserta didik, tentunya peserta didik juga akan lebih bisa mengekspor bakatnya. Jadi dengan cara itu saya rasa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat tepat untuk dilaksanakan atau dikembangkan di dalam. Jadi Pak Okto nanti akan mengembangkan organisasi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak. Terus, jadi Pak Okto ingin mengoptimalkan potensi peserta didik berdasarkan potensinya, berdasarkan kemampuan masing-masing dari siswa. Kira-kira untuk nanti dari pembelajaran berdiferensiasi ini ukuran keberhasilan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Kalau di kelas itu saya lebih mengoptimalkan memang tingkat kemampuan komunikasi anak, di mana anak itu bisa terampil dalam komunikasi, kemudian juga lebih berkreatif. Jadi untuk ukuran keberhasilan dari apa yang Bapak harapkan di kelas nanti dalam pembelajaran itu komunikasi dan siswa ya. Siswa mampu berkomunikasi dengan baik, dia mampu melakukan pembelajaran. Oke, untuk yang kedua ini untuk aktivitas pengembangan yang waktu kembangkan depannya yaitu tentang pembelajaran atau kompetensi sosial emosional dari siswa serta dari budaya positif siswa ini Pak Okto kembangkan. Kira-kira dalam bentuk yang bagaimana mungkin bisa diberi contoh pengembangannya itu yang bagaimana dari pembelajaran sosial emosional dan budaya positif pada siswa itu. Jadi untuk pembelajaran SE kompetensi sosial emosional itu kan kita lebih mengoptimalkan bagaimana anak-anak itu bisa sosial emosionalnya terbangun dengan baik, dimana memang dengan latar belakang yang berbeda beda itu tadi, ketika kita berhasil membangun kompetensi sosial emosionalnya semakin iklim pembelajaran itu pun semakin. Kemudian untuk penerapan budaya positifnya kemarin sudah dimulai dengan pembuatan kesepakatan kelas itu. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas itu anak-anak jadi tahu mana yang perlu dilakukan di dalam kelas, mana yang tidak perlu dilakukan di dalam kelas, sehingga nanti pembelajaran itu pun akan utuh dan anak merasa nyaman di dalam kelas. Ya, saya kira itu dari aktivitas pengembangan yang Bapak Okto rancang untuk Bapak Okto ingin kedepannya ingin kembangkan. Saya kira sudah cukup baik ya, sudah cukup beragam dan saya harapkan nanti apa yang masih kurang Pak ingin sebenarnya tidak ada yang kurang ya. Ini apa yang ingin Bapak Okto tingkatkan lagi, semoga nanti
mewadahi mungkin potensi-potensi siswa yang ada di sekolah di SMP Negeri 2 Giri Contoh ini dengan optimal, Pak. Saya kira itu dari apa yang dapat saya tanyakan dari rencana pengembangan diri yang Pak mau lakukan ke depan. Monggo, Pak Imam mungkin ada tambahan, silakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi cukup menarik tadi ya, Pak Agung selaku supervisor, kemudian Pak Okto sebagai guru praktik. Ya. Dari diskusi ini saya bisa menangkap bagaimana situasi di dalam pembelajaran itu kelihatannya secara naratif itu kelihatannya anak-anak itu antusias dengan sesuatu yang baru. Ada 3 yang baru. Pertama, pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua budaya positif, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran sosial emosional. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Pak Okto, apa sih beda pembelajaran yang mencakup 3 hal ini dengan pembelajaran yang sebelumnya? Yang menarik bagian mana? Ya, yang paling menarik itu ketika kita bisa mengimplementasikan di dalam kelas itu pembelajaran berdiferensiasi, PSE dan juga budaya positif itu kan suatu yang hal yang baru, dan hal yang baru ini tadi sesungguhnya semuanya itu terpusatnya itu pada peningkatan potensi peserta didik, di mana pembelajaran baik itu berdiferensiasi, kemudian PSE dan juga budaya positif itu tadi bisa menggali potensi-potensi yang ada di peserta didik. Jadi peserta didik itu lebih merasa aman dan nyaman di kelas. Jadi mereka itu benar-benar merasa merdeka. Beda dengan pembelajaran yang ketika kita hanya penyampaian kita itu sebagai guru itu hanya modelnya dengan ceramah, itu suasana kelas pun akan terasa monoton. Jadi ya monoton, dan anak-anak itu juga terkadang tidak ada rasa antusias. Tapi untuk kali ini dengan pembelajaran yang diterapkan melalui 3 itu tadi, diferensiasi, PSE dan juga budaya positif, antusias anak-anak sangat luar biasa, dan mereka juga mampu memberikan mengeksplor apa yang mereka miliki dengan bebas tanpa ada rasa doktrinisasi dari guru ke siswa. Kalau dulu itu memang adanya itu cuma pembelajaran yang berlaku dari guru ke siswa. Tapi sekarang ini sudah anak-anak juga sudah terfasilitasi dengan baik. Berarti ini bisa saya breakdown ya Pak. Proses SBM itu ternyata lebih menyenangkan yang sekarang. Kalau yang konvensional atau tradisional itu kan teacher center gitu ya. Kalau sekarang student center ya. Jadi siswanya yang lebih aktif itu seperti fasilitator dan juga peran di ministerial. Itu Pak Adi, terima kasih. Tanggapan luar biasa teman-teman biasa berkooperasi. Budaya musik semangat. Iya, terima kasih. Berarti Pak Iman atas pertanyaan yang disampaikan kepada rekan kami, Pak Sugi Bukulanto. Saya kira itu yang disampaikan dalam kegiatan observasi supervisi akademik dan kami laksanakan dan nanti lanjutkan dia untuk kegiatan kita hari ini. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.